Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Ibu. Ini berarti gabung sama yang kelas B. Iya nggak? Oke. Kemarin belum ada jawaban dari Bu Ida. Belum ada, Ibu. Soalnya yang kelompok satunya itu yang kelas E, yang kelompok dengan Bu Ida udah ada janjian. Yang ini belum berarti. Belum ada balasan, Ibu. Oh, ya udah. Oke. Saya belum dikirim ya, apanya itu laporan sementaranya. Laporan sementaranya ada di link yang sama dengan kelompok satu. Oh, yang sama dengan kelompok satu. Oke. Jadi satu link dengan tugas pemantik bukan, Dek? Laporan sementara ya. Kalau yang di link Google Drive ini tugas pemantiknya. Laporan sementaranya belum. Kemarin kalau yang tempatnya Anissa itu eh, kelompok satu kemarin ya. Saya tahu ini kelompok berapa tuh? Yang ada di sini kelompok E sama B. Kelompok 2 kelas B. Kelompok 2 kelas B sama Kelompok satu kelas E. kelompok satu kelas B. Kelompok 2 kelas B-nya saya belum dapat laporan sementaranya. Kalau yang kelasnya kelas B kelompok satu kemarin Anissa itu ngirim langsung filenya. Kalau yang di link ini hanya tugas pemantik. Nanti saya dikirimin ya. Kalau gitu kita bahas dulu yang punyanya kelompok satu kelas E. Ini tugas pemantik gimana ini? Laporan sementara. Oke, Dek.
Mbak Nindi, kemarin sudah saya kasih dosisnya paracetamol yang drop ya, yang dari Bepom. Ya. Ya, itu udah diperbaiki belum di tugas di laporan sementaranya? Karena ini saya share ya di sini ya. Ya, terlihat ya. Ini punya kelompok satu kelas E ya. Nah, di, di sini oke. Kan kita emang penentuannya paracetamol drop ya. Di modul kan kita harus membuat sediaan berupa paracetamol drop. Oke, nanti di sini udah sesuai. Lihatnya di mana ini? Studi praformulasi bahan aktifnya, semuanya referensinya dari buku apa? Kenapa aku nggak start ya? Farmakope Indonesia edisi 3, Ibu. Oke, Farmakope Indonesia edisi 3. Drop ya, yang mengandung zat aktif paracetamol atau acetaminophen dalam konsentrasi tinggi umumnya 1000 mg per mililiter diberikan dalam volume kecil menggunakan pipet tetes. Sehingga cairan oral konsentrasi zat aktif tinggi yang diberikan volume kecilnya biasanya kurang dari 2 mili. Hmm, karakteristiknya ini volume kecil menghitung pelarut manis perasa. Alasan pemilihan untuk paracetamol drop. Ini referensinya dari mana? Yang ini. Sediaan cair oral dengan konsentrasi. Nanti ditambahin referensinya ya. Jadi setiap kata yang dikutip itu harus ada referensinya diambil dari mana, ya. Catatan kakinya aja. Kalau nanti di daftar pustakanya baru ditulis secara jelas bukunya, buku apa, halaman berapa, seperti itu ya. Terus untuk memenuhi homogen bentuk sediaan alasan, terutama untuk pasien anak dan bayi. Jadi kalau untuk drop itu saya kira untuk saya menurut saya kalau sediaan drop itu usianya kurang dari 2 tahun ya. Jadi pasti diberikan untuk pasien bayi. Nah, mudah diberikan ya, dosisnya dapat diukur secara akurat menggunakan pipet tetes soalnya cepat diserap oleh tubuh, dapat diformulasikan dengan rasa yang disukai anak. Oke. Nah, perhitungan dosis dan kemasan terkecil. Kemarin itu sudah saya share ke Mbak Nindi ya, bahwa di Bepom itu ada suatu dosis untuk paracetamol ya. Paracetamol itu dosisnya untuk drop ya. Paracetamol drop itu adalah untuk anak usia kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun. Jadi di Bepom itu ada dosis untuk usia kurang dari 2 tahun ya. Yang pertama 60 mg 60 mg per 0,6 mililiter. 0,6 mililiter itu untuk satu kali pakai jika pasiennya usianya kurang dari 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun sampai 2 tahun itu 2 kalinya. Jadi menggunakan 60 mg sampai 120 mg per apa namanya? Kalau 60 berarti 0,6. Jadi sebenarnya sama aja di sini. Jadi tadi itu udah benar pemakaiannya adalah 100 mg per mililiter. Ya. Jadi benar paracetamol itu penggunaannya untuk dosis bayi ya dan anak itu adalah 100 mg per mililiter. Berarti kan per mililiter itu katakanlah 100 mg itu per 1 mililiter gitu kan. Ya enggak? Ya. Jadi kalau untuk di Bepom itu ada referensi dari Bepom
itu mengatakan bahwa dosis untuk usia 0 sampai 1 tahun itu menggunakan 60 miligram per 0,6 mililiter untuk satu kali pakainya. Ya, itu bisa digunakan untuk seharinya 3 sampai 4 kali. Jadi di sini nanti diperbaiki ya. Dosis tunggalnya ini bukan lagi 10 sampai 15 kilogram berat badan, tapi menggunakan yang 60 miligram per 60 miligram per 0,6 mililiter untuk pasien yang usianya kurang dari 1 tahun. Tapi kalau yang yang 1 sampai 2 tahun nanti 0,6 per 60 miligram per 0,6 sampai 120 miligram per 1,2 mililiter. Seperti itu. Nah, perhitungannya nanti bukan lagi menggunakan berat badan ya, tapi kita langsung menggunakan itu tadi 60 miligram tadi. Jadi nanti ketemu dosis terkecilnya, kemasan terkecilnya bisa tersedia dalam botol tetes. Ya, nanti ketemu dosis terkecilnya itu adalah 15 mililiter. Sebentar, kemarin saya sudah menghitung dengan kelas E. Saya gabung. Oke, bentar. Mana ini? Nah, benar. Ini bisa nggak share di sini? Nah, kelihatan ya. Jadi, kalau kemarin itu kami menghitungnya kan untuk satu kali pakainya adalah 60 miligram untuk pasien kurang dari 1 tahun ya. Itu 0,6 60 miligram per 0,6 mililiter. Ya, itu sama dengan 100 miligram per 1 mililiter ya. Ya enggak? Oh ini dulu. Ya, jadi kalau untuk kurang dari 1 tahun, nah, saya lepas dulu. Kalau kurang dari 1 tahun, ya, itu kan satu kali pakainya adalah 60 miligram, nih, ya, 60 miligram per 0,6 mililiter. Sehari bisa digunakan 3 sampai 4 kali. Ya. Kemudian
untuk 1 tahun, usia 1 tahun sampai dua tahun itu satu kali pakainya adalah sebenarnya 60 sama seperti ini, atau biasa menggunakan 120 miligram per 1,2 mililiter. Ya, seharinya bisa 3 kali sampai 4 kali sama. Ya, jadi ini adalah dosis untuk paracetamol. Oke, nah kita ambil, katakanlah kita menggunakan dosis yang terbesarnya di sini, ya, untuk penentuan kemasan. Jadi kita menggunakan yang 120. Jadi nanti kalau kita menggunakan dosis yang besar, katakanlah kita kan masih bisa menggunakan tetes yang kecil kan, pipetnya kan masih bisa 0,6 nantinya. Kita hitungnya untuk satu kali pakainya 120 mg per 1,2 mililiter. Kalau 4 kali dalam sehari kita minumnya 4 kali, berarti kan 120 dikali 4. Ya kan, ketemunya 480 mg atau 4, per 4,8 mililiter. Nah, ini penggunaan ini dikali 3. Dikali 3 berarti seharinya adalah pasien menggunakan dalam sehari ini. Ya kan? Ini dalam sehari. Nah, kita buat untuk kemasan yang akan dikonsumsi untuk 3 hari. Berarti kan 3 hari dikali total dalam sehari kan 4,8. Dapatnya 14,4 mililiter. Atau kita bulatkan menjadi kemasan terkecilnya adalah 15 mili. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham nggak? Jawab. Nanti saya nggak tahu. Sampai di sini paham ya? Mana kok Iya, hilang? Ibu. Oke. Berarti nanti kita kemasan terkecilnya adalah 15 mililiter. Nah, ini 15 mililiter adalah kemasan terkecil. Berarti paracetamol yang akan kita timbang nanti berapa? Ya, paracetamol yang akan kita timbang katakanlah adalah 60 mg per 0,6. Itu setara dengan 100 mg per mililiter atau per 1 mililiter. Kita mau buat kemasan terkecilnya adalah satu kemasan adalah 15 mililiter. Ya. Jadi 100 mg per 1 mililiter dikali 15 mililiter. Karena ini adalah yang mau kita buat kan dalam satu kemasan, satu botol kecilnya itu adalah dapatnya 1500 mg atau 1,5 gram. Ini untuk penimbangan paracetamolnya. Ya, paham? Oke. Nah, namun di modul kalian ya di situ kalian diminta untuk membuat sediaan ini bukan 15 mili, tapi berapa? 200 mililiter. Milih. Iya enggak? Nah, jadi kan kita kalau mau buat sediaan 15 mili, kita membutuhkan 1,5 gram paracetamol. Tapi kalau kita membuat sediaan 200 mililiter, ya, kita akan membutuhkan paracetamol sebanyak 20 gram. Ya, jadi 1,5 per 15 mililiter, ya, karena ini emang satu kesatuannya, dikali sama sediaan yang akan kita buat. Total sediaan yang akan kita buat adalah 200 mililiter. Jadi nanti paracetamol yang ditimbang adalah 20 gram. Paham? Oke. Nah, dari 20 gram itu nanti paracetamol di formula 1, 2, dan 3. Beratnya sama. Yang membedakan formula 1, 2, 3 itu adalah kosolvennya. Saya lihat tadi ini udah ya. Ini udah dicatat belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau udah Udah, Ibu. saya ganti ke
Mana ini? Saya ganti di laporan sementara ini. Laporan sementara, nanti ini diperbaiki ya. Untuk dosisnya, ya. Nanti diperbaiki, kemudian, nah ini udah, nah ini udah benar. Paracetamolnya 60 mg per paracetamol 6%. Kayaknya bukan 6% deh, tapi 10%. Karena kalau kita menggunakan 15 mili, sediaan 15 mili, paracetamol yang kita gunakan adalah 1,5 miligram. Berarti kan 10%-nya ya. Nanti tolong diperbaiki juga. Untuk yang kelas E nanti mengikuti ya. Ini kita bahas yang bahan aktifnya dulu. Nanti untuk bahan tambahannya bebas. Jadi kelompok E dan kelompok B tidak harus sama ya. Oke, kita bahas bahan aktifnya dulu. Ini udah benar, nanti diperbaiki ya. Yang konsentrasi kadar bahan aktifnya nanti dapatnya 10% ya. Jadi bukan 60 mg per mililiter lagi. Terus warna jernih hingga sedikit kekuningan. Oke, kan sebenarnya warna jernih sedikit kekuningan. Nah, kalian mau menggunakan stroberi. Nih, baunya sama rasanya kalian mau menggunakan stroberi. Stroberi warnanya kekuningan kah? Merah. Atau pink? Pink atau merah ya? Mungkin sedikit kemerahan atau berwarna merah muda. Seperti itu ya. Nanti tolong itu diperbaiki kalau kalian menggunakan stroberi. Nah, kecuali kalau kalian menggunakan jeruk. Ya, rasa jeruk atau aromanya juga jeruk. Nanti itu warnanya kekuningan boleh ya. Itu juga pH-nya udah. Kemudian viskositas. Nah, ini berat jenis. Kenapa dicoret berat jenis? Sama aja ya. Nama bahan Aquades. Solvennya kalian menggunakan pelarutnya propilen glikol dan gliserin. Gliserin paracetamol kelarutannya dengan gliserin bagian etanol 40 bagian. Ini dengan propilen glikolnya 9. Coba kita hitung dulu. Yang paracetamolnya kan sediaannya beratnya adalah 20 gram ya untuk satu botolnya, satu sediaannya. Kalau kalian menggunakan, ini rencananya nanti mau pakai solvent apa? Nindi. Aquades, Ibu. Aquades. Dia kalau menggunakan Aquades itu 1:70. Ini kayaknya kurang ini penulisannya. Penulisan kelarutan kalau nggak salah itu larut dalam 70 bagian air itu air biasa. Tapi dia juga bisa larut dalam air panas. Kalau nggak salah air panas itu, kalau nggak salah ya nanti tolong dicek lagi tuh 1:20. Dia larut dalam 20 bagian. Ya bener nggak? Nanti tolong dicek lagi ya. Jadi bisa menggunakan air panas, tapi air panasnya itu 1:20. Dia lebih mudah larut menggunakan air panas daripada gliserol. Sebenarnya itu. Tapi nanti bisa nggak? Kalau menggunakan air panas kan berarti perbandingan 1:20. Kalau 20 gram, 20 gram berarti airmu berapa? 400. Kan nggak bisa. Ya, tetap pakai gabungan kosolven air dan air panas dengan ini yang paling mudah larut, dia menggunakan propilen glikol. Ya. Nanti dicari konsentrasi propilen glikol itu yang boleh digunakan itu rentangnya berapa persen? Udah ketemu belum rentang propilen glikolnya berapa persen?
Untuk rentang propilen glikolnya 3%, Ibu. 3%. Itu referensinya dari mana, Dek? Mohon maaf, Ibu, itu persen yang digunakan tentang pemakaiannya belum dapat, Ibu. Oh, nanti dilihat HPE ya. Dilihat di HPE, untuk propilen glikol itu rentang penggunaan itu berapa persen untuk sediaan larutan, ya, sediaan oral. Oke. Nanti di note ya, yang tadi diperbaiki apa aja. Terus oke, berarti nanti mau pakai air panas, propilen glikol, dan gliserin. Gitu. 3 atau air sama propilen glikol aja? Oke. Sulfit acid untuk pH. Mana formulanya? Oh, ini ya. Nah, ini ada formula 1, formula 2, dan formula 3. Ini yang membedakan apa? Membedakan antara formula 1, 2, 3-nya yang mana? Karena kalau saya baca kemarin itu sekilas konsentrasi gliserin, propilen glikol, dan air panasnya ini sama semua. Dari semuanya, eksipien yang lainnya pun juga konsentrasinya sama. Ya enggak? Nih. Ini yang membedakan nanti di mananya. Kita harus tahu nih formula kita, kalau jadi formulasi 1, 2, 3 nanti harus ada perbedaan. Perbedaannya ya di kosolven yang kita gunakan, konsentrasinya paling enggak. Jadi nanti dicari gliserin itu gliserin rentang penggunaannya untuk kosolven berapa, terus propilen glikol juga berapa. Nanti penggunaan air mendidihnya nggak masalah sih kalian mau, karena nggak ada referensinya ya. Cuma ada satu bagian paracetamol itu larut dalam 20 ml air mendidih. Itu hanya disebutkan seperti itu. Jadi nanti mau pakai berapa persennya. Itu nanti itu nanti yang akan membedakan formula 1, 2, 3. Katakanlah nih, contoh ya, katakanlah propilen glikol ini konsentrasinya 10% sampai 25% ya. Nah, nanti formulasi 1 gliserinnya menggunakan propilen glikolnya menggunakan konsentrasi 10%. Terus nanti di formulasi 2 gliserinnya menggunakan 15%. Dan di formulasi 3 propilen glikolnya menggunakan 20%. Seperti itu. Nanti jadi yang gliserinnya kalau konsentrasi propilen glikol yang digunakan lebih banyak, berarti kan nanti konsentrasi gliserin yang digunakan dan air mendidihnya pasti lebih sedikit kan. Jadi nanti kita main di form 3 itu aja. Ya. Nanti dilihat dulu. Mungkin kalau kalian mau menggunakan gliserin yang katakanlah gliserin ada konsentrasi 10 sampai 20 kayak gitu. Jadi nanti formulasi 1 pakai gliserin 10%, yang formulasi 2 15%, yang formulasi ketiga 15%. Kayak gitu. Paham? Ya. Nanti dicari lagi ya, diperbaiki. Udah sih itu aja menurut saya, nanti yang itu yang akan digunakan. Dan nanti penimbangan di sini ya, penimbangannya itu kita menggunakan 200 ml atau 200 gram ya. Karena sediaan yang diminta di dalam modul kita tuh dalam satu sediaan adalah 200 ml. Jadi besok kalian harus menyiapkan kan nanti kita buat ada 3 formulasi ya. Ada 3 formula. Nah, masing-masing formula ini direplikasi. Ya. Direplikasi menjadi 3. Jadi nanti kita buat 9 sediaan. Ya. Total sediaan yang kita buat ada 9.
Formulasi 1 sebanyak 3, formulasi 2 sebanyak 3, dan formulasi 3 juga sebanyak 3. Oke? Nah, masing-masing sediaan itu totalnya adalah 200 ml. Ya. Nanti dari ketiga formulasi ini, jadi 9 sediaan yang kita buat, ya, nanti semuanya akan dievaluasi. Ya. Yang hasilnya lebih bagus, yang hasilnya mana lebih baik, ya kan? Itu nanti yang akan diletakkan pada kemasan kecil yang 15 ml tadi. Kemasan terkecil yang kita buat. Nah, itu nanti yang akan menjadi produknya kita. Paham enggak? Kenapa kalian enggak tanya kenapa harus buat 200 ml, Bu? Kenapa harus sebanyak itu? Padahal nanti produk akhirnya kita cuma menyerahkan produk akhirnya sebanyak 15 ml. Wan, kira-kira kenapa? Mungkin biar kayak di produksi pabrik-pabrik gitu, Bu. Jadi kayak ada bahan apa ada pembandingnya juga biar tahu uh, evaluasinya tuh di mananya. Misal mungkin di cara pengerjaannya ada yang beda atau enggak kemasan kayak gitu-gitunya. Udah, cukup. Ada yang mau menambahkan? Dimas? Gimana? Ya nggak apa-apa tuh. Nah, kamu ada di sini kan berarti kamu mendengarkan saya atau tadi? Mendengarkan nggak? Bentar ya. Sebentar aja, izin bentar. Coba, pertanyaan saya ya. Kan kita produk akhirnya hanya 15 ml. Ya, kenapa di modul kalian diminta untuk menggunakan eh, membuat sediaan sebanyak 200 ml? Pada akhirnya nanti kan sediaan itu hanya dipakai 15 mili. Itu di itu dulu saya nggak bisa ini. Bentar, izin bentar. Udah ketemu jawabannya? Ardiansyah, Ardiansyahnya kelompok ini kan? Abidin Sofi. Ada nggak? Ketemu nggak? Jadi yang disampaikan Mbak Puan tadi udah uh, ada yang disampaikan Mbak Puan bisa diterima. Tapi saya nambah sedikit ya, boleh ya Mbak Puan? Jadi kenapa kita buat sediaan sebanyak 200 ml, pada akhirnya nanti kita hanya menggunakan yang digunakan hanya 15 mili. Kita kan kemarin sudah melewati apa ya? Kita pekan kemarin kita praktikumnya apa? Kita kemarin praktikumnya apa? Pengenalan alat.
Nah, pengenalan alat kita kan kemarin udah evaluasi ya. Evaluasi kita kemarin udah simulasi evaluasi sediaan. Ada semua bisa lihat kan, sediaannya nanti akan kita gunakan. Jadi 200 ml itu nanti untuk kita gunakan juga ketika evaluasi sediaan. Katakanlah kemarin ketika kalian semua evaluasi viskositas. Berapa banyak sediaan yang akan kalian gunakan? Kemudian nanti untuk BJ, kan kalau udah digunakan untuk evaluasi, nggak mungkin kan sediaan itu nanti akan kalian kembalikan lagi, terus kemudian kalian masukkan ke dalam total sediaan yang berupa 15 mili itu kan. Kalau kalian hanya produksi 15 miligram, ya, ya benar tadi suatu industri itu tidak akan mungkin memproduksi sebanyak kemasannya itu tadi. Jadi dia pasti akan lebih karena untuk si evaluasinya juga, ya. Viskositas sudah memakan berapa gram, berapa mililiter, kemudian dari BJ, pH, ya. Itu semua nanti itu akan jadi 200 mililiter itu juga nggak akan kok terbuang sia-sia ya Bu, nanti kenapa buatnya tuh banyak mubazir kayak gitu. Itu nggak mubazir karena nantinya kita akan gunakan untuk si evaluasi juga, ya. Oke, bisa diterima ya. Nah, oke. Jadi di situ nanti sediaannya dibuat 200 ya. Jadi kan kalau di kelompok E ya, kelompok E, eh, ini kelompok satu ya. Kelas E itu kelompok satu ya. Iya, Bu. Kelompok satu kelas E itu ada 11 mahasiswa satu kelompoknya. Jadi nanti dibagi satu formulasi itu paling enggak ada 3 orang sama 4 orang ya nanti. Jadi satu formulasi itu nanti bertanggung jawab membuat sediaan 3 mahasiswa atau 4 mahasiswa itu bertanggung jawab membuat sediaan formula 1. Masing-masing formula dibagi ya. Jadi katakanlah nih Ninda Ardiansyah berisik. Katakanlah dibagi Ninda, Ardiansyah, Abidin Sofi, sama Naila. Nanti formulasi 1. Jadi bertanggung jawab membuat formula sediaan sebanyak 3. Ya, formulasi satunya sebanyak 3. Kemudian sampai di akhir. Sampai di evaluasinya. Ya, seperti itu. Kemudian Niluh, Nindi, Nita, itu nanti sama Nuriza kayak gitu, itu nanti misalnya bertanggung jawab di formula 2. Dan yang terakhir Octavia, Pramesti sama Puan nanti bertanggung jawab di formulasi 3. Itu dari produksi, jadi penimbangan sampai di hasil akhir evaluasi. Seperti itu. Ya. Terus tadi dari sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok E boleh, kelas E boleh, kelas B boleh tanya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya. Tadi kan kemasan terkecilnya itu kan 15 mililiter. Penimbangan bahannya itu kan 1,5 gram. Memang dikhususkan untuk 3 hari saja pemakaiannya atau boleh misal 5 hari kayak gitu, Ibu? Sebenarnya tergantung ya. Jadi kalau penggunaan kita lihat dulu indikasi dari sediaan obat yang akan kita buat. Biasanya itu boleh dikonsumsi sampai berapa hari? Iya enggak? Kayak gitu ya. Jadi kadang sediaan boleh dibuat banyak ya. Katakanlah kayak sirup yang kemasannya 60 mili. Itu kan biasa pasien menggunakannya satu kali minumnya adalah 5 mili kan. Kalau sehari berarti 20. Ya kan 4 kali. 4 kali minum kan. Nah, itu akhirnya hanya bisa digunakan dikonsumsi sebanyak 3 hari. Seperti itu kan. Karena nanti kesediaan obat itu kalau udah dibuka itu kan udah ada expirednya panjang kalau nih obat itu belum dibuka. Tapi kalau udah dibuka ya, udah dikonsumsi, udah disegelnya udah dibuka, itu kan nggak bisa
nggak bisa lama ya. Paling nggak ada 28 hari atau ada yang cuma sampai 2 minggu seperti itu. Jadi kita aturannya ya kita produksi sesuai dengan yang ada dalam suatu industri. Seperti itu. Ya. Boleh mau dibuat kemasannya besar, lebih banyak 5 hari boleh, tapi kita kembali lagi di indikasi obat ini. Ya, apalagi obat antipiretik ya. Paracetamol kan cenderung ke antipiretik ya, penurun panas. Nah, biasanya hanya dikonsumsi juga ketika dia demam aja. Biasanya seperti itu. Ada yang dokter menyarankan seperti itu. Jadi kalau nggak demam ya udah nggak usah kayak gitu kan. Kalau sehari udah diminum Seperti 4 loh. kali, kalau sehari udah diminum besoknya udah sembuh ya udah berarti nggak usah diminum seperti itu ya. Ada yang diminumnya terus. Ini selama 3 hari harus dihabiskan seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke indikasi suatu obat ini. Kalau nanti kita buat sediaan apa namanya antibiotik, itu pun juga kemasan terkecilnya akan berbeda, ya. Karena penggunaannya paling enggak sekitar 4 sampai 7 hari. Nanti juga volumenya akan berbeda lagi. Kita kembali lagi ke bahan aktifnya dan indikasinya ya untuk kemasan terkecilnya. Oke. Bisa diterima Mbak Puan? Bisa Atau Ibu. ada yang mau menambahkan yang lainnya? Kita diskusi aja ya. Kita diskusi kan emang temanya. Bukan tanya menjawab, bukan tanya jawab ya. Karena nggak semua pertanyaan bisa saya jawab, tapi bisa kita diskusikan. Oke? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Di hari Rabu, apakah kalian ada waktu luang? Di hari Rabu, apakah ada jam kosong biar kita bisa ketemu secara langsung nanti bahasnya untuk pertemuan yang terakhir, diskusi terakhirnya. Nanti di hari Kamis kita udah produksi dan evaluasi. Ada mungkin tapi nggak lama, Bu. Jam berapa? Kita pagi praktikum jam 7 sampai 10.20, Mm-mm. terus selanjutnya siang 12.50 sampai 16.10. Oh, ya nggak apa-apa sih. Paling sejam cukup kayaknya. Jadi nanti tapi kalian istirahat dulu ya. Maksudnya nggak langsung setelah 10.20 nanti langsung ketemu sama saya, nggak. Ya. Nanti hari Rabu bisa paling nggak saya juga jam 10.20 sampai jam 12 sampai jam 2 itu ada praktek, tapi bisa saya tinggal sebentar kalau kita bisa diskusi paling nggak 1 jam lah. Ya, kurang lebihnya 1 jam. Nanti yang kelas kelas yang kelompok bukan sama saya, kalau belum ada jawaban dari Bu Ida sampai di hari ini atau hari Rabu, nanti disampaikan ke saya terus ya. Kalau kemarin Bu Ida itu masih ada acara profesi apoteker ya. Nanti dikasih note juga ke saya. Bu, saya belum ada jadwal resmi diskusi sampai di hari Rabu ya. Nanti biar nggak ketinggalan karena sesuai arahan dari Bu dosen PJ-nya itu kalau diskusi itu harus mengumpulkan tugas pemantik dan ada laporan sementara. Meskipun ya seperti saya bilang, meskipun laporan sementara itu kan itu masih bersifat sementara ya, masih bisa direvisi lagi. Jadi kan tadi saya bilang ini nanti tolong diperbaiki yang yang di tadi ya. Tadi udah dicatat itu nanti bisa diperbaiki untuk yang laporan resminya. Nah, kemudian harus ada tugas pemantik karena itu nanti langsung dimasukkan ke nilai. Kalau nggak ada tugas pemantik, jadi pengumpulan tugas pemantik itu sebelum diskusi. Kalau nggak dikumpulkan nanti nggak dapat nilai dan juga nggak bisa ganti diskusi ini. Nah, kalau nggak ada laporan sementaranya belum ter-ACC sampai di hari Rabu ya, karena kita praktikumnya di hari Kamis, kan? Sampai hari Rabu belum di ACC, berarti nanti di hari Kamis tidak diizinkan untuk produksi dan evaluasi. Ya, nanti yang kelompok dengan Bu Ida tolong saya dikabari ya, karena
Saya juga udah ngechat sih beliaunya. Cuma mungkin beliaunya juga lagi sibuk. Kalau kemarin-kemarin masih balas. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Ada yang didiskusikan lagi? Untuk hard file laporan sementaranya dikumpulkan juga, Bu. Nanti kita, iya, dikumpulkan di hari hari Rabu ya. Hari Rabu itu kan nanti kita ketemu, ya. Kalau besok hari ini ya, sampai di hari Rabu kalian via Mbak Nindi atau bebas lah ya via PJ kelompoknya nanti mau diskusi Bu udah ketemu nih yang konsolvennya mau pakai dosis yang ini nanti bisa nggak apa-apa via WhatsApp seperti itu ya. Terus nanti bisa saya bantu koreksi juga ya, bantu hitung juga nggak apa-apa. Yang kelompok dengan Bida pun juga nggak apa-apa ya. Kalau mau ada yang ditanyakan, ada didiskusikan, nggak apa-apa banget ya. Terus nanti di hari Rabu itu kalau bisa ada yang udah direvisi ya. Mungkin nanti masih ada revisi. Kalau katakanlah ya mungkin ada revisi, tapi paling nggak banyak seperti itu. Tapi nanti di hari Kamis itu sudah ada laporan yang benar-benar udah resmi banget, udah benar kayak gitu kan. Tapi kalian nanti kan itu laporannya dikumpulkan ke saya di hari Rabu. Nanti kalian punya file sendiri ya. Paling nggak kalian punya paling nggak itu udah di foto terus kalian pegang filenya sendiri-sendiri, nggak perlu di print nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika kita diskusi itu kalian ada baca juga gitu loh, yang kalian lihat kayak gitu ya. Jangan lupa tadi yang udah saya kasih note perbaikan ya, masih ingat toh, udah dicatat kan. Nah itu nanti yang kelompok yang kelompok dengan beda ya, mengikuti ya, seperti itu. Jadi nanti tadi yang kurangnya di mana nanti silakan ditambahin. Itu ya, Dimas. Ya, ini kayaknya gabung banyak ya. Ada 26. Ini kelompok B, kelompok B sama kelompok itu. Oke, ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Aku mau tanya, misal Iya. kita kayak berubah pikiran eh, pemanisnya atau kosolvennya gitu, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Ini kan masih laporan sementara ya. Nanti di hari Rabunya emang harus fixnya itu. Jadi nanti kalaupun bahan-bahan yang akan kalian gunakan, itu juga saya harus tahu H-1 karena nanti di lab ada nggak tersedia atau enggaknya itu. Ya. Terus untuk essence, ya, pemanis dan perasa, bawa sendiri kan kemarin sudah disampaikan kan? Iya, udah disampaikan di modul praktikum ada, dibaca. Bilang gini-gini, nggak mau saya. Nanti besok kalian praktikum nggak bawa atau BK belum ada, tak suruh ngeprint modul sebanyak 100 kali nanti. Ya, nanti disediakan sendiri. Paling nggak kalian punya. Jadi itu kan nanti kalian masih bisa toh ketika suspensi, nanti masih bisa dipakai emulsi. Kan nanti makanya nggak banyak. Paling berapa tetes kayak gitu kan. Nanti tuh disimpan bener-bener. Ya, nanti kan masih bisa digunakan di pertemuan selanjutnya. Suspensi, ya kalau emosi sediaan oral, kayak gitu ya, masih bisa. Oke, Mohon maaf Ibu, untuk laporan ya, laporan kelompok 2 kelas B sudah saya kirimkan ke Bu Heka. oke, di WhatsApp. Iya Ibu. Via WhatsApp. Oke, saya buka nanti ya, HP-nya masih dipakai mainan. Oke,
Gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu izin bertanya, dalam Ya. labsem itu kan ada perasa pemanis gitu disuruh nyebutkan 3 contoh bahan perasa, sedangkan di formula kami tuh bahannya sama semua kan Ibu, formula 1, 2, dan 3. Itu kita menyebutkan 3 contoh terus milih salah satu karena ada alasannya di situ, apa menyebutkan hanya satu saja yang kami pakai ya Ibu? Itu kan perasa ada banyak ya. Jadi perasa itu kan perasa itu bisa menggunakan perasa apa. Nah, itu disebutkan 3 contohnya, tapi diambil satu aja yang kalian gunakan. Alasannya apa? Seperti Baik, itu. terima kasih Bu. Oke, ada lagi nggak? Ibu mau tanya, untuk Ya, untuk yang kelompok 2 kelas B itu berarti hari ini nggak dibahas Bu atau nggak diskusi atau diskusinya sama Bu Ida tetap? kalau mau dibahas sekarang, kirim telegram aja deh, biar saya bisa buka di sini. Telegramnya sama nomornya. Baik Ibu, sebentar. Ini kira-kira kosolvennya sama nggak? Winda. Sebenarnya materinya kan sama, paracetamol drop ya. Kalau untuk bahan aktifnya tadi kan sudah perhitungannya sama ya. Karena nanti perhitungan paracetamol dropnya itu sama. Cuma yang membedakan itu adalah eksipien yang akan kalian gunakan. Beda Ibu, Apanya yang beda? solvennya. Iya, ya. Yang membedakan kan kosolvennya. Jadi nanti di punyanya kalian mau pakai kosolven yang udah dikirim belum? Sebentar Ibu. Di itu aja di Telegram ya. Soalnya Nanti kan hari Rabu kita nyetor laporan sementara yang udah fix itu sekalian sama pemantiknya Ibu. iya, Baik Ibu. nanti yang kelas yang kelompok sama saya juga gitu ya. Hari Rabu kita ketemu sama pemantiknya dikumpulkan. Tugas pemantik kan hardnya udah di saya, ya kan? Tapi kan kok hardnya filenya kan udah kemarin dikirim. Tapi nanti hardnya dikumpulkan ya. Oke? Ya Ibu, ini sekalian mau kirim pemantiknya di delay juga ya Bu untuk kelas B. Oke. Ya, Pemantiknya itu Ibu. udah ada di Google Drive bukan sih? Iya, kemarin ya Ibu. Iya, pemantiknya udah di Google Drive nggak apa-apa. Udah di Google Drive aja. Ya, nanti yang dikirim ke saya yang ini laporan sementaranya aja. Ini pakai konsolven apa kalau yang kelas B? Laporan sementaranya sudah saya kirimkan Ibu. Ini menggunakan konsolvennya sorbitol. Oke, ya. Ini tadi udah.
Berarti saya share di sini. Jatuh nanti. Kasih lagi. Kok begitu? Ini ya. Paracetamol bar aktifnya sama. 60/200 kali. Terus menggunakan sorbitol. Paracetamol larut nggak sama sorbitol? Halo, suara saya udah dengar belum? Dengar. Iya. Ini mana yang kelompok? Yang tadi siapa namanya? Yang kelompok B, kelas B. Mana manusianya ini? Dimas toh? Kelompoknya Dimas toh? Paracetamol larut nggak sama sorbitol? Dilihat di pemberiannya paracetamol. Mana ini paracetamol? Kelarutan paracetamol, dia tuh larut sama air, etanol, kemudian aseton, gliserol, propilen glikol, aluminium hidroksida, air mendidih, dan natrium hidroksida mudah larut dalam etanol. Nah, nih. Oke. Bisa nggak nanti dia dilarutin sama paracetamol sama ini? Apa tadi? Sorbitol. Nggak bisa, Ibu. Kalau dilihat dari kelarutannya, enggak, Ibu. Gimana? Gimana, boleh diulang lagi nggak? Gimana tadi jawabnya apa? Kalau dari kelarutannya di farmakope, tidak ada, Ibu. Tidak bisa larut. Terus tadi pemilihan menggunakan sorbitol, alasannya apa? Ada nggak ditulis di sini? Mana penggunaan drop? Alasan penggunaan sorbitol sebagai solvent? Sebelumnya mau memakai gliserin Ibu. Jadi itu alasannya gliserin. Tapi waktu pemilihan formulasinya itu ada yang menggunakan kosolvennya gliserin. Jadi bingung Ibu waktu itu. Nah, jadi kalau dia di dalam kelarutannya tidak disebutkan bahan yang lain, ya udah. Jadi kalian bisa. Kalau PEG untuk melarutkan itu ada juga enggak?
Nggak ada kan dia tadi tuh PG 400. Saya tak baca lagi nih yang solvent, sorbitol. Mending pakai yang ini PEG 400 sama kalau yang ini bedanya sama kelompok yang lain ya. Kelompok yang kemarin itu pakai apa? Temanmu yang kelompok satunya. Kelompok Anissa itu toh. Kelompoknya Anissa itu kan nggak pakai air panas. Ya nggak? Nanti pakai air panas saja sama yang kayak kelompok kelas yang B ini. Kelas E yang kelompok 1 ini. Baik, Ibu. Nanti sorbitolnya direvisi ya. Itu aja sih. Yang lainnya nanti ngikutin ya. Mau pakai PEG 400 itu juga nggak apa-apa. Kalau kalian ketemu dalam satu bagian paracetamol itu larut dalam berapa bagian PEG 400. Kalau nanti ketemu kalau nggak salah ini kan hanya lihat di FI 3 ya. Ya. Nanti coba dicek di FI 5. Paracetamol itu bisa kelarutannya bisa dilihat larut dengan apa aja. Kalau nggak salah di FI 5 itu juga ada. Jadi nanti kalau di FI 3 itu kelarutannya tidak disebutkan ya kan para PEG 400, tapi di FI 5 disebutkan kalau dia larut dalam paracetamol itu satu bagian paracetamol kalau nggak salah oh ya. Nanti coba dicek lagi ya. Ada kan e-booknya FI 5? Nanti dibuka kalau nggak salah kalau nggak 1:20 ya 1:10 atau kayaknya sih 1:20 ya. Nanti dicek lagi. Jadi kalian bisa menggunakan air panas, PEG 400 sama propilen glikol, katakanlah seperti itu. Ya, tadi ada 3 kosolven yang kalian gunakan. Ya, pelarut yang pertamanya pasti aqua air kan, kayak gitu. Nanti kosolvennya pakai PEG 400 dan sama propilen glikol atau pakai gliserin. PEG 400 dengan gliserin atau PEG 400 dengan propilen glikol sama menggunakan air panas juga. Kayak gitu. Ya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi? Ini udah sih. Formulanya mana formula kayak ini. Paracetamolnya nanti diperbaiki ya untuk yang persentase penggunaan paracetamolnya. Terus sorbitol ini PEG, daparnya sakarin, Na benzoat. Pengawetnya pakai Na benzoat. Iya, Ibu. Oke. Nanti bisa juga kan sakarin menggunakan yang terkecil. Oke. Natrium benzoat. Ya, di situ aja nanti. Di solvent nanti diganti air panas PEG 400 dan gliserin boleh. Seperti itu nanti konsentrasinya yang berbeda. Jadi bukan kayak gini sih. Kita mau kalian menggunakannya seperti ini. Nanti propilen glikol sama
sama PEG 400. Tapi jarang sih kalau menggunakan satu, katakanlah beda-beda itu jarang. Jadi paling enggak ya konsentrasinya yang berbeda, tapi bahannya sama. Ya, Baik Ibu, berarti itu 3 formula itu untuk solven sama solvennya air panas, PEG 400 sama gliserin. Cuma nanti yang membedakan konsentrasinya gitu, Bu. nanti konsentrasi yang digunakan untuk melarutkan itu bisa baik. sih. Atau kalian satunya air panas sama PEG 400, terus satu air panas sama sorbit, satu air panas dengan PEG 400, air panas dengan propilen glikol, air panas dengan gliserin. Mungkin bisa seperti itu juga nggak apa-apa. Asalkan si paracetamol ini, mungkin kalau mau pakai seperti itu juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti kita bisa tahu, oh kalau menggunakan ini tuh yang baik yang mana. Kalau kelas lain juga nggak apa-apa kalau kayak gitu, bahannya berbeda. Jadi formulasi 1 air panas sama PEG. Terus nanti formulasi 2 air panas sama gliserin. Formulasi ketiga air panas dengan propilen glikol. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Atau mau pakai semua sama seperti yang kelas E tadi, hanya konsentrasinya yang berbeda. Itu mau coba seperti itu juga nggak apa-apa sih. Kan kita namanya kita lagi optimasi ya. Jadi nanti kita akan tahu, oh berarti yang bagusnya nanti sediaannya itu yang pelarutnya itu yang mana seperti itu. Itu nggak apa-apa juga, Dek. Baik Ibu. Ya. Udah? Ada yang didiskusikan lagi? Maaf ya, bocil ikut numpang di sini. Nih, tuh, mau belajar sama kakak-kakak itu. Ino, gimana? Ibu izin bertanya. Ini tetap eh, ini tetap diskusi dengan Ibu Ida atau tidak, Ibu? Gimana, Dek? Bisa diulang lagi nggak? Putus-putus bisa ya suaranya? Ini tetap diskusi dengan Ibu Ida atau bagaimana, Ibu? Bisa diulang lagi nggak? Gimana? Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Sabar, Ibu nih masuk lagi sih. Gimana, Dek? Bisa diulang lagi? Maaf. Kelompok 2 tetap diskusi dengan Ibu Ida atau bagaimana, Ibu? Nanti tunggu jawaban dari Bu Ida sampai di hari Rabu. Kalau besok atau nanti Bu Ida kasih jawab, karena di kelompok yang satunya di kelas E itu kemarin bilang kalau mau diskusi itu antara hari Senin atau hari Rabu. Bilangnya seperti itu, ya. Tapi jadwalnya kapan itu belum pasti. Jadi nanti ditunggu. Yang sama saya ini kan kita hanya perbaikan aja. Nanti kan ketika diskusi sama Bu Idanya bisa ya syukur, alhamdulillah diskusi gitu loh. Ya, ini saya masuk cuma untuk kasih gambaran aja biar
Nanti kan kalau diskusi mepet sama Bu Ida, kalian revisinya nggak banyak gitu. Baik, Ibu. Oke. Gimana? Sudah cukup? Atau masih ada lagi? Gimana? Sudah cukup? Dimas? Apa Anda ambil terus? Muhammad Abidin Sofi? Ada lagi? Ibu mau tanya, Ya. untuk daparnya itu kita buat terlebih dahulu atau bagaimana, Ibu? Nah, untuk daparnya itu kan nanti dicek dulu pH-nya kan. Apanya? Dibuat dulu tuh apanya yang dibuat dulu? Daparnya nanti yang tersedia di lab aja deh ya. Daripada nanti kalian buat buat dapar. Oh, baik, Ya. Ibu. Ya, nanti kalau untuk daparnya kita cek yang bahan yang ada di lab ya. Kemudian nanti untuk daparnya nanti jadi untuk daparnya nanti digunakan yang ada di lab aja, yang tersedia dalam lab. Jadi nggak usah buat, nanti kalau buat yang dibutuhkan juga nggak banyak ya. Kalau dapar kan nanti kalian harus buatnya berapa ratus mili seperti itu kan. Tapi yang dibutuhin kan nggak banyak. Nah, terus nanti penggunaannya juga kan dicek dulu sediaan yang kalian buat nanti pH-nya berapa. Baru nanti perlu penambahan dapar atau enggak di situ. Oke? Ada lagi? Dinti? Cukup sudah, Bu. Untuk kelompok E, kelas kelas E cukup? Cukup. Nita? Oke. Kelas B? Kelas B gimana? Oh iya, satu lagi. Nanti untuk penggunaannya, konsentrasinya dari kosolven, semua eksipien itu nanti dicek AD-nya. Ya, yang ketinggalan tadi adalah AD. Nggak semua eksipien itu punya AD. Tapi nanti kalian cek ya di HPE, ya. Kan kalian cek di HPE, nanti kalau ada AD-nya berarti kalian harus hitung dulu. Kalau nggak ada ya udah nggak. Jadi nggak semua eksipien itu punya AD. Oke? Baik, Ibu. Mm.
Cukup? Kalau sudah cukup, kalau nanti masih sekarang masih direvisi, kemudian nanti di pertengahan perjalanan kalian ada yang mau didiskusikan lagi, boleh WhatsApp aja, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau mau di pertengahan kan sekarang lagi proses revisi toh dari laporan sementara yang hari ini saya tampilkan tadi, baik kelas E maupun kelas B. Nanti kan hari ini kalian pasti revisi, kalau nggak besok, kayak gitu, udah kerja kelompok. Nah, nanti kalau di tengah perjalanan ada yang ingin ditanyakan atau ada didiskusikan, Bu, saya nemu referensi ini, kayak gini, ini pemakaiannya ini, kayak gitu, nanti nggak apa-apa disampaikan aja. Ya, kayak gitu. Yang Baik, kelas kelompok sama Bu Ida, nanti sambil revisi, sambil juga nunggu Bu Ida, kayak gitu. Ya. Udah, ini boleh kalau sepertinya masih bingung atau masih nanti pertanyaannya masih belum ada, diskusinya belum bisa dilanjutkan lagi, nanti di tengah jalan kalian revisi ya. Ini boleh saya akhiri? boleh Ibu. Oke, ya. Terima kasih ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa nambah-nambah diskusi kita. Maaf juga kemarin ya kita sempat cancel diskusi ya. Semoga nanti ngerjainnya lancar ya. Kalau ada didiskusikan boleh ya, jangan disimpan-simpan. Oke. Saya akhiri ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.